Hadirin yang saya muliakan, bila kita sebut keluarga Safina, dia membawa suatu maksud yang cukup hebat, cukup besar maknanya dalam binaan keluarga, yaitu keluarga yang disebut sebagai tenang. Bukan tidak ada kocakan, bukan tidak ada perselisihan, tapi selalu mengembalikan baik kocakan, atau apa pun, kembalikan kepada Allah. Sebab itu asas kepada keluarga sakinah ini dia terbina atas asas ketakwaan. Sebab itu kalau kita lihat dalam Suratul Hujurat, walaupun maknanya luas, skupnya agak melebar, tetapi konsep li ta'arafu itu, ta'aruf, kekenalan, dalam bentuk Tuhan jadikan manusia itu berpasang-pasang, past, dual, begitu. Menarik untuk kita kupas. Mengapa tidak dijadikan laki-laki saja, tidak perempuan, atau perempuan saja, tidak laki-laki? Mengapa tidak? Laki-laki hidup dengan laki-laki, perempuan hidup dengan perempuan. Fenomena LGBT yang sedang berlaku di Barat, yang sedang menjangkiti masyarakat kita di Malaysia. Ibrah daripada kisah Nabi Lut alaihissalam, tentang penolakan manusia daripada kehidupan yang fitrah. Dan Al-Quran memberikan landasan yang sangat cantik tentang fitrah kehidupan manusia. Sangat cantik tentang manusia berpasang-pasang, berkaum-kaum, supaya berlaku li ta'arafu. Malam ini ta'aruf itu, kekenalan itu, kita rujuk kepada binaan keluarga, binaan rumah tangga. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Tapi asas yang sangat penting siapapun kita yang berpasang-pasang ini, suami dan istri, ibu dan bapa, laki-laki dan perempuan itu, tonggaknya ialah inna akramakum indallahi atqakum. Karamah insan, kehebatan diri manusia itu dilihat daripada God consciousness, jiwa muttaqin. Ini sangat penting. Inilah sebenarnya barometer. Ta'aruf dalam bahasa mudah, kita kenal mengenal satu dengan lain itu. Minggu orientasi disebut sebagai minggu ta'aruf, kenal mengenal. Tapi kenal mengenal, ta'aruf dalam bahasa tinggi, tidak saja kenal zahir, kenal lama, tapi kenal batin, kenal keturunan, kenal warisan, kenal tentang beragama atau tidak seseorang itu untuk kita jadikan pasangan. Kalau tidak kita kenal itu, kita kenal zahir saja bimbang. Yang zahiri itu tidak menggambarkan batin. Bila yang batin ini tidak terlihat, kan begitu, maka corak amalnya, wujud apa yang dikatakan kontradiksi, percanggahan kadang-kadang. Bila kita sebut asas li ta'arafu yang tinggi ini, kenal mengenal ini mesti ikut cara syarak. Antara penyimpangan yang sedang terjadi kini, yaitu kenal mengenal tak ikut syarak. Berkenal-kenal, dating contohnya, they are not following the syariah, tak ikut syarak. They did here and there. Okay. In the middle, then maksiat will take place. Ini asas kita mengenal. Kalau itu kita tidak kenal, batas larang, had dalam hukum, bayangkan kerosakan sudah bermula sebelum kita membina rumah tangga. Sebab itu, kalau kita lihat mungkin Tuan Haji Ismail kita ini walimah yang berjalan simple. Jadi dia mau benda-benda yang mudah, tidak dipermudah-mudahkan, yang mudah.
begitu. Mudah-mudahan barakahnya banyak. Jadi nikah di masjid kan. Jadi sahabat-sahabat yang dekat hari ini saya rasa nasi biryani ada sempat letaknya. Tidak tahu sehingga berada Amin tahu. Barulah tahu. Congratulations ya. For your walimah. So saudari yang saya muliakan ya, yang sangat penting barakah, berkat kata orang, barakah ya. Seperti juga selalu saya sebut dengan anak didik saya, manusia ini bermula daripada proses ingin tahu, the process of knowing, to know ya. Allah berikan akal ya, Allah berikan hati ya. Allah cipta sesuatu sekitar kita untuk kita tahu, for us to know, the process of knowing. But not many people, tak ramai orang sampai ke tahap understanding. They understand what they know, begitu ya. Sebab itu kadang-kadang kita belajar sampai ke barat, dapat PhD for example ya. Kita tak faham ya. Bila kita memaham benda yang bersifat worldly, konvensional, mekanistik, contohnya teknologi, ICT, tak bermakna kita sudah tahu, belum tahu sebenarnya. Sebab itu Al-Quran sumber yang divine. Al-Quran is a divine sources. Dia merujuk kepada hudan linnas and hudan lil muttaqin, petunjuk. Kadang-kadang orang sampai berumur tua pun ya, dah masuk line pencen, dah pencen pun dia tak ada petunjuk. Bila tak ada petunjuk, perangainya, sikapnya, ya, tabiatnya macam lama juga begitu. Tak maaf, macam zaman jahiliah kot. Kalau masuk kelak tobat pun lain cara dia. Pertamanya zaman dia dulu sedemikian dia tidak menghukum orang. Bila masuk kelak taubat, dia mula menghukum label-label orang. Itu bercanggah dengan pendekatan dakwah yang menyebutkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Cantik ya. Sahabat-sahabat yang saya muliakan ya, bila sebut barakah, berkat ni, ini sesuatu yang paling tinggi martabat dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan mukmin, apalagi muhsin. Bila disebut tadi landasan ta'aruf tinggi ini ialah takwa, kita ini baik suami, baik isteri memiliki jiwa ihsan. We possess ihsan in ourselves. Seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, ihsan itu dalam martabat kita melakukan kebaikan dalam hidup. We perform good deeds in our life, even though we don't see Allah, but Allah sees us. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ini barometer yang menentukan kita ini Islam dengan orang yang bukan Islam. Kita dipedomankan, we are being guided by this ihsan, our divine relation dengan Allah SWT. Jadi kalau kita memiliki ihsan sebagai suami, sebagai isteri, Masya Allah, dan kita tahu amanah, taklif, tanggungjawab. Aspek kedua yang penting, kita membina keluarga, membina amanah dan membina tanggungjawab. Bayangkan apabila kita akad nikah kan begitu. Apa yang kita sebut? Dengan nama Allah begitu. Aku terima nikahnya Syanu bin Syanu dengan mas kahwin sekian banyak, tunai atau hutang begitu, aku terima. Konsep terima itu besar maknanya. Kita terima dengan nama Allah. Jadi isteri kita itu sebagai satu amanah, satu taklif begitu. Selepas kita kenal takruf yang tinggi yang saya bayangkan tadi, kita kenal dia, kita kenal mak bapak dia, kita kenal keturunan dia, kita kenal dia agamanya macam mana kan, kita kenal.
Selepas kita kenal, kita pilih. Sebab itu saya katakan tadi, the process of knowing itu penting. Kemudian membawa the process of understanding. Understand, tafahum, faham. Kita tidak lagi bujang, kita nak berumah tangga, kita ada isteri, ada orang sebelah kita, kan gitu. Kita ada amanah, kita ada taklif, kita ada tanggungjawab. Berbeza dengan kita bujang. Faham kita ini. Amanah isteri kita pertama dengan Allah. Amanah isteri kita antaranya dengan mak bapak dia, keluarga, kan begitu. Mentua daya dia, itu sangat penting. Begitu. Jangan kahwini anak, lupa mak ayahnya, lupa kerabatnya, tidak boleh. As if seolah-olah kita kahwini anaknya, seolah mengahwini mak bapak dia, kerabat dia, begitu. Baru timbul keluarga yang sakinah. Ya. Tak ada mak, tak ada bapak, tak ada kita. Begitu, ya. Tak ada datuk, tak ada nenek, tak ada mak dan tak ada bapak. Ya. Kena ada. Ini kena dipahami. Ini tidak bila kita berumah tangga, tak apalah, kita duduk berdua sajalah, mak bapak biarlah dia dengan cara dia sendiri. No, cannot. When we marry a girl, like we marry the father and the mother in the family, this family sakinah. Meaning to say we have the respect, hormat, pada law-in-law, kan? Because of him, because of them, kan? We managed to get married to a good lady, being well nurtured, educated by the parents. Okay. Saya akan pergi pada bab itu nanti. Sebab itu jiwa ihsan ini sangat penting, yang tidak banyak ada pada orang. Ihsan ini, ya, gitu. Jiwa muttaqin yang memberikan kita pedoman, daya kawalan tentang apa yang kita nak kata, apa kita nak buat, apa kita nak lakukan, ya, terhadap diri kita, terhadap isteri kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita nantinya, dan terhadap orang lain. Sangat penting ihsan ini. We possess God consciousness. If you are conscious about God and the Creator, meaning to say whatever we do, even though other people don't see it, but Allah sees it. Ini daya kawalan yang ada pada kita manusia, pada suami, pada isteri, depan mak ayah dia, di belakang mak ayah dia, sama. Begitu, ya. Kita tidak memilih-pilih, membeza-bezakan. This is the initial, the beginning, the mukaddimah of building up the family. It's very important. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, ya, selepas kita ta'aruf dengan kekuatan ihsan untuk mendapatkan barakah, ya, itu kita nak bina. Macam selalu kita sebut aqimus salat, ya, bukan sekadar performing solat di sini. Aqimus salat, to develop, to build up solat. In what way? Kalau kita build solat, we gain khusyuk. Khusyuk means we are in focus. We are in focus, isn't it? We are not deviated our mind, our thinking. We have the sense of rokok and sujud. Kita rokok dan sujud. What are we? Apa kita ini? Kita ini ibadullah, kita ini ibadur rahman. When you mention ibadullah, ibadur rahman, we are abid, we are abdillah, we are humble. In Malay we call it humble, abdillah, abid. Bila kita ini hamba, abdillah, kita memiliki 4 sifat. Dan sifat ini kalau ada, ya, pada kita suami isteri, Masya Allah, landasan yang baik, ya, untuk kita membina keluarga sakinah. Apa asas? Kita ini orang yang taat. Kita ini orang yang patuh. Kita ini orang yang akur. Dan kita ini orang yang tunduk. Bayangkan, kalau kualiti ini ada pada suami dan isteri, hebat sekali keluarga. Taat,
kita rokok dan sujud kan? Kita taat pada Allah, kita patuh pada Allah, kita akur pada Allah, kan begitu kan? We have this sense. Ini yang solat ajar kita, kan begitu. Didik kita menjadi orang yang taat. Bayangkan dia isteri taat pada suami, suami juga taat pada isteri. Ihsan menjadikan dia transparan. Ya. Ittaqillah, dia dengan Allah. We are transparent. Together with our wife, our behavior is the same. Our attitude is the same, isn't it? Di luar daripada rumah, outside the house, we are the same, we are similar. We are istiqamah with our behavior. Whatever we do, we istiqamah because we are God consciousness. With the wife, with the husband, is similar, sama. Jadi sahabat-sahabat yang saya muliakan, ini asas ya. Asas kita nak membina, nak mengurus keluarga. Saya sebutkan tadi apa yang kita lakukan ya, suami isteri, pada suami isteri, satu amanah. Amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan isteri, amanah kita dengan suami, amanah kita dengan ibu bapa, amanah kita dengan mentua daya, amanah kita dengan orang lain. That's very very important. Sangat mustahak. Kemudian kalau kita lihat ya, kita beranak pinak nanti. Ya. Kita melihat ya, zuriat kita ini sebagai sumber amanah. Ya, sumber amanah. Ya. Asas yang paling penting bagi kita ya, mendidik ya, menjadi insan soleh dan soleh. Ini sangat penting ya. Sebab apabila kita inherit, mewariskan ya, anak-anak itu, jadi kaitan nantinya ya. Apabila kita sudah tua, kita pergi, contohnya kaitan yang tinggal ya, kaitan yang tinggal. Apabila mati anak Adam, tiga perkara yang pergi dengan yang tinggal berhubungan. Pertama, amal jariah yang kita lakukan dalam hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, orang gunakan. Yang ketiga, anak yang soleh dan soleh. The build up of a child kan bermula di rumah. You build up your children, your child, isn't it? Started at home. Before we send them to school, mak dan ayah menjadi guru, mak dan ayah jadi pendidik, kan begitu. Tetapi apakah mak dan ayah itu punya watak pendidik? When we mention about watak pendidik as an educator, kan? At the initial stage, anak-anak ni tadi very important, very fragile. The fragility of a child, for example, kalau kita tidak didik dengan baik, that might spoil dia punya future. The product will be disastrous. Ya, binaan masa depan anak-anak ya, cukup mencemaskan seperti yang kita lihat hari ini. Product very important dalam family kan, anak-anak. Sebab itu dalam Islam menuntut ilmu ya, lelaki dan perempuan wajib, satu kefarduan ya. Why? Not necessarily ya, ibu yang qualify, ibu yang graduate dia pergi kerja. Not necessarily. Graduate mothers going to work. Graduate mothers meaning to say that they are knowledgeable. Dia berilmu, dia tahu, dia belajar psikologi, ya? Dia belajar sosiologi, dia belajar whatever, dia tahu. Then he become a better mother. The same thing, the better father, kan begitu. Jadi kalau kita lihat contohnya tadi di rumah, yang awal ialah menjadi guru ibu bapa. Tetapi apakah ibu bapa dia orang-orang yang qualified? Not only on, let's say, worldly knowledge, conventional knowledge, but what is most important, the Islamic knowledge. Islamic knowledge. Ada tidak ya bakal isteri kita ini atau isteri kita ini memiliki kekuatan ilmu diniyah, ilmu agama. That's very important. Sebab dia bakal membentuk, mendidik anak-anak.
the process of nurturing our children. Anak-anak sejak dalam perut ibu, ya, proses nurturing itu sudah berlaku, mendidik sudah berlaku, ya. Apalagi lahir sebagai manusia yang hidup, anak-anak, ya, dia nantinya ingin tahu dan berfikir, ya. Dan bagaimana kita nak menunaikan rasa ingin tahu pada anak-anak kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya kemahiran, tidak punya cara, tidak punya psikologi. Ini asas. You must have that, ya, as the father. Kemudian kalau kita lihat, ya, amanah ibu bapa kepada anak, ya, dan amanah anak kepada ibu bapa nanti secara timbal balik. It's very important. It's very important. Dalam surah An-Nisa, ya, tak silap saya, ayat ke-36, tak silap saya, ya, kita disebut wabil walidaini ihsana. Kita dengan ibu bapa tadi kena ada rasa ihsan. Dia tua nantinya kan begitu, dia tak berdaya, dia kesunyian, kita lah kena mendekati dia begitu. Sebab hubungan anak dan ibu bapa ni, Masya Allah, hubungan yang tentunya amat akrab, semestinya begitu, ya. Jangan kita dah bekerja, gaji kita banyak, waktu kita, ya, kecil-kecil, anak mak bapak didik kita, jumlah kita ramai, ya, dia mendidik kita dengan gaji yang kecil, kerja yang tidak sehebat mana dia mampu, kita bersekolah menjadi contohnya. Kemudian bila kita dah bekerja, masing-masing sibuk, isteri kerja, suami kerja, anak entah di mana sebagai contoh, ya. Kemudian mak seorang dua kan dengan ibu pun tak terjaga, diurus oleh rumah orang tua sebagai contoh. Ini realiti hari ini. Sebab itu sangat penting, sahabat-sahabat, ya, apabila kita, ya, campur tangan dalam mendidik anak-anak sebagai suatu amanah, ya. Selepas itu anak-anak akan masuk ke sekolah formal, ya. Tadika, daycare center, darjah 1 sampai darjah 6, masuk tingkatan 1 sampai 5 atau 6 begitu kan. Where are they? Ya. Anak-anak yang cerdik, yang pintar biasanya ke asrama penuh. Permulaan kepada pemisahan budaya keluarga yang belum mantap, yang belum matang pada anak-anak, ya. Kemudian dia sudah terpisah dengan kita. Maka ta'aruf dia dengan rakan sebaya. Sebab itu anak-anak yang balik asrama penuh, kalau kita perhatikan, balik, Mama, Papa, how are you? Masuk dalam bilik, dan dia pegang tablet, communicate dengan kawan-kawan dia, lebih daripada ibu dan bapa. Sebab itu ramai mak bapa hilang anak, hilang quote-unquote, lost the children, isn't it? Bayangkan, sebab quality time is not given to them. Anak tak pergi asrama penuh pun kan begitu. I tak condemn isi bekerja, don't misunderstand me atau misunderstood me, begitu, ya. Setengah pelajar tinggi-tinggi, ada qualification, ada specialization, they want to work, isn't it? What about children? Ini disebut dalam ekonomi, ya, kos melepas, atau kos melepas, opportunity cost, ya. Ciraim, ya. Begitu. Pilih satu antara dua. Begitu. But what is important? Quality time. Kita bekerja pun sebagai pendidik, katalah seorang ibu bekerja sebagai pendidik, apakah ada quality time dengan anak-anak? Anak-anak perlu diraikan. Yang itu. Kalau tak diraikan, bayang kekosongan pada dia, kelompangan pada jiwa dia. Dan dia tertarik pada benda-benda yang lain, tertarik pada kartun, tertarik pada gadget dalam segala macam, dan begitu, ya. Ini realiti yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Anak-anak being distracted, ya, dialih perhatian dia kepada soal-soal yang lebih utama, kepada soal yang tidak lebih utama. Jadi ramai yang kehilangan anak. After boarding school, asrama, kemana? Some of them
going to the west and went to the west, isn't it? Pergi ke barat contohnya tadi. They're facing cultural shock, kejutan budaya pula. Jadi jangan terkejut anak-anak yang dibentuk oleh suasana iklim barat yang lepas bebas. Sebahagiannya, saya tidak katakan semua, sebahagian bila balik-balik dia punya jiwa yang asing, budaya yang asing, cara berfikir yang asing. Ini antara beban yang sedang ditanggung oleh masyarakat kita di Malaysia hari ini. Keasingan dalam memahami realiti sejarah kita, budaya kita, realiti kita, merasakan bahawa idealism di barat itu sesuatu yang perfect dan mau dipaksa ke dalam tradisi kita. Ini antara clash yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itu anak-anak yang sangat penting, saya katakan tadi, ibu. Bapa penting dicari rezeki contohnya. Kalau ibu dapat bersama dengannya, Masya Allah. Sebab ibu ini keibuan, memiliki keibuan. Jiwa ibu gambarannya orang yang sabar. Jiwa ibu ni gambarannya penyayang. Jiwa ibu ni penuh dengan kebijaksanaan. Ibu-ibu yang berilmu lah, ibu-ibu yang bertakwa, ibu-ibu yang beriman. Ini dia yang kita dah pasangan kita. Sebab kita hendakkan anak yang soleh dan solehah. Sebab itu para sahabat bila bertanya Rasulullah SAW tentang selepas taat pada Allah dan pada Rasul, pada siapa? Selalu kita dengar hadis ini kan begitu disebut. Kata Rasulullah, pada ibumu. Lagi ya Rasulullah, yaumada. Lagi yaumada. 3 kali kan begitu. Then your father. Bukan bermakna bapa tidak penting kan begitu. Penekanan pada ibu dan watak keibuan, cara keibuan ini sangat penting dalam keluarga. Kalau ibu tidak memiliki watak keibuan, cuba bayangkan lahir anak. Bagaimana keadaan anak yang memerlukan kasih sayang, kemanjaan, perhatian pada ibu kan? Ibu tak ada di rumah, ibu di tempat kerja, ibu tak ada masa kualiti tidak diberi contohnya. Siapa yang bakal bangun malam nak salin lampin, nak menyusukan, nak tepuk nyamuk siapa? Ibu biasanya kan. Bapa ada unsur didik yang hebat pada diri ibu. To the mother it possess, that the quality of love, the quality of sabar. It's very important, this quality for ibu, for the mother. Okay. Ayah penting. Ayah dalam keluarga sebagai ketua. Bagaimana ayah mendidik anak-anak menjadi tangkas, menjadi hebat, begitu, menjadi tegas. Ini penting. Kalau ayah lembek, gitu kan. Produk anak-anak pun begitu juga. Tidak semestinya dirotan, tidak semestinya disumpah serana, tidak ada cara bagaimana ayah ini punya daya kontrol yang baik dan daya didik yang tinggi. Ini sangat penting. Kalau tidak, anak tak menjadi. Kalau tidak, anak ingkar kemudiannya. It's very important. Asas ini. Sebab itu kalau kita perhatikan kehebatan ibu, macam kita bermanja dengan siapa? Selalunya dengan ibu lah. Kalau dengan ayah, itu dia garang. Kadang-kadang sampai anak-anak dewasa pun dia takut dengan bapa dia di surga. But not ibu. Bandingan mudah contohnya kalau saudara tengok orang nampak ular tedung di semak sebagai contoh, dia lari. Apa disebut? Alamak ular atau alamak ular? Alamak ular. Emak dulu. Kalau mesyuarat pukul 9, meeting 9 o'clock. So you come 10 o'clock, what you say? Alamak, lewat aku. Tak ada. Even seorang lelaki kan begitu, dia akan kata, alamak, aku lewat hari ini. Why mak? The power of the mother, sumber didik bagi anak-anak.
Kalau itu tidak ada di rumah, malang sekali keluarga itu. Ibu tidak jadi sumber kasih sayang, kesabaran, dan perhatian sebagainya. Aspek lain berapa ketika sebelum saya berhenti ya, komunikasi dengan anak-anak. How you communicate your children, very important. Ya. Ibu dan bapa ini dengan anak-anak kena ramah. Ramah mean the friendly. Dan sifatnya mendidik. Kalau nak buat silap pun dia jangan kita maki hamon, sumpah serana, kaul dia. Kaul kata orang Melaka lah. Awam kau. Orang Melaka je. Abang tahu lah. Dia tak lakukan itu. Paling marah dia bertuah punya anak. Bertuah. Begitu je. Masih sebut bertuah je. Memang kerana anak ini ya, anak-anak yang aktif. Saya ada 17 cucu. Cucu yang aktif. Petang-petang, lepas kerja mak bapak dia, lepas sekolah dia datang ke rumah. Tok naik kuda tu. Suruh kita bongkok. Ekor orang naik belakang. Rebah lah. Berkena Zain kan, itu rebah kita. Tapi seronok. Tapi tak seronok. Cucu kata, Datuk, kuda tak kuat. Tempat 5 orang dukung, macam mana tahan. Apalagi kan kaki sakit ni. Tapi cucu-cucu suka. Jadi Datuk kalau dapat tampilkan itu, Cik Rahim ya, hebat sekali. Dengan cucu, dia ada karena. Tahu kan? Orang Melaka kata bukan makan zaman. Tak makan zaman. Itu. But how you face this? Through nurturing process. Didik. Kesabaran. Kasih sayang. Perhatian. Begitu. Terutama anak-anak sekarang kan begitu. Nah, bukan kita kata orang tua saja tengok tablet ni, cucu-cucu pun belum sampai setahun pun mak bapak dah beli kan. Saya tengok cucu saya pandai je, syuk gitu, tekan. Sekarang tekan telefon kita, dah orang lain tu menjawab gitu. Tapi tak ada respon. Cucu ini ya, dia makin pintar, makin cerdik ya, gitu. Tetapi mendidik mereka bagaimana? Apalagi cucu-cucu yang hyperaktif. Sebab anak-anak yang kita prepare to be, good children ni tadi, dia bakal menjadi suami. Dia bakal menjadi isteri, kan begitu. Menjadi suami dan isteri yang baik, ya, dalam satu keluarga yang sakinah, tidak semesti hadir kursus. Kursus tu benda-benda yang bersifat teknikal, mekanistik, kan begitu. Macam mana nak sambut lafaz akad contohnya, rukun nikah berapa, kan begitu ya. Tetapi yang pentingnya ya, mampu tidak kita bentuk, kita develop watak pribadi sosial. Tinggalanku, anak-anak kita bakal menjadi suami, bakal menjadi isteri ini tadi, dengan kefahaman yang cukup baik. One day will become the wife of a person, the husband of a person. Are we preparing them? Ini sangat penting. Kalau tidak, anak-anak, ya itu saya katakan tadi, dia ingin tahu, dia belajar sampai tinggi-tinggi, kemudian sampai tinggi pun tak faham, tanggung jawab sebagai anak, ya, bila berkahwin tanggung jawab sebagai isteri, tanggung jawab sebagai suami. And the third phase dalam journey kita perjalanan hidup ini ya, kan selalu kita sebut mencari makna, meaning dalam hidup. Apa makna perkahwinan, apa makna happiness, apa makna sakinah, kan? Apa makna keceriaan, apa makna kecemerlangan, apa makna kita sebagai bapa, apa makna kita sebagai ibu, apa makna kita sebagai anak, meaning. Tetapi kalau makna ini terhubung tidak saja dalam kehidupan, dalam keluarga, suami isteri, anak beranak, tetapi terhubung dengan Allah, then we get the meaning.
keluarga sakinah tadi kan, mengapa kita berjiwa tenang, kita ceria, kita happy contohnya kan, because we get the meaning. Kita berkeluarga kerana ini amanah, melahirkan zuriat, didik mereka dengan baik supaya menjadi insan soleh dan soleha yang bakal mendoakan kita apabila kita pergi nanti. Ini asas landasan keluarga sakinah. Kalau ini tidak ada, bayangkan ramai kalangan orang yang alpa, yang lalai, yang cuai kan, di hujung umur timbul kesedaran, anak sudah terbentuk, growth up sudah terjadi kan, kadang-kadang dia menyesal aku. Zaman muda aku, zaman baru berumah tangga, sudah ada 2-3 anak, begini cara aku. Gitu. Aku strict dengan anak-anak aku contohnya. Anak-anak tahu dia tak boleh derhaka pada ibu bapa kan, begitu dia tahu. Tapi kadang-kadang mak bapak tak membantu, membentuk watak dan peribadi dia. Banyak hari ini ukuran mak bapak tentang kehebatan anak-anak kecemerlangan dalam akademik. Kau dah dapat master, dah dapat BA, dah dapat PhD, is okay. What more you want, isn't it? That is not the meaning of life kan. Mana kehidupan, mana kebahagiaan, mana berkeluarga, ya, lain. Ya kan? Kalau suami isteri ceria, knowing each other, isteri dia menjaga contohnya rahsia suami, maruah suami contohnya kan. And then kita ada makna dalam keluarga. Ada anak kasihkan ibu bapa, anak hormatkan ibu bapa kan, begitu anak ziarah ibu bapa, Masya Allah. We get the meaning in life. Ada cucu ceria dengan datuk dan nenek. We get the meaning of life, isn't it? Kalau tidak, apa makna? Ramai orang ya, maknanya tadi rumah besar, duit banyak, kereta banyak contohnya, kekayaan ada, tetapi hubungan suami isteri sour, ya, tak elok. Gitu. Kadang suami suka diktat isteri, gitu. Isteri tak ada, ya, supaya banyak karena terjadi, follow lah, walaupun hatinya bungkem, rasa tak senang, gitu kan. So husband and wife, you must have good understanding. Kena faham each other, understanding. You must have the sense of tolerance at the same time, because before you start marriage, isn't it? Getting married, you do not know much about the character, the wife, the social, the personality of your wife. The same to the wife towards the husband, isn't it? So marriage is a learning process. You learn the strength, the weaknesses in the both of you, isn't it? From there you find the remedy. Cuba cari jalan mengatasi begitu, ya. Jadi penyakit paling besar dalam keluarga yang menyebabkan sakinah, ketenangan tidak berlaku, penyakit ego, keakuan. You know ego? Is it to the husband, to the wife, ego? Itu yang antara sebab perceraian sedang berlaku. Banyak kan? They don't understand each other. They don't get the meaning of marriage. Divorce. The rate of divorce in Malaysia among Muslim the highest compared to the non-Muslim. Ya. Padahal kita lihat contohnya tadi, dengan Islam patutnya tautan hati dan jiwa hubungan suami isteri sepatutnya lebih baik, lebih subur kan begitu. Tetapi berlaku sebaliknya. Di tengah-tengah pengaruh kepandaan, pengaruh konsumerisme, banyak pengaruh-pengaruh yang lain gitu. Dan akhirnya ya, sahabat-sahabat yang saya muliakan, sangat penting ya, keluarga sakinah ini kita warisi di dalam family kita ini, ya, kita warisi, kita inherit, ya, seperti yang saya katakan tadi, ibu bapa semestinya menjadi sumber rojokan anak-anak, ya, dia dirojok, bapa dirojok, ibu dirojok, pekertinya, cakapnya,
cara dia mengurus keluarga, kan, kasih sayangnya, kesabarannya, we should imitate. Anak-anak ada sumber untuk merocok, sebab anak-anak ni suka ya mencontohi, meneladani. That's good quality. Jadi kalau ibu bapa yang memiliki kualiti teladan, ya, jadi sumber ikutan, Masya Allah. Kita inherit, kita wariskan ya watak-watak sakinah yang baik itu kepada anak-anak. Dan bila ada anak ya mencontohi watak yang baik dari kita, bila besar nanti dia berumah tangga ya, dan lelaki perempuan dibentuk sedemikian, Masya Allah, kita ada ya pasangan yang muttaqin, yang jiwanya jiwa takwa, ihsannya sangat tinggi. Kalau itu ada pedoman bagi anak-anak, Masya Allah ya, hebat sekali keluarga. Dia akan melahirkan cucu-cucu yang baik kerana kesedaran keinsafan sudah embedded, sudah ada dalam berotak anak-anak kita ini. Kalau ini tidak ada, bayangkan masa depan anak-anak pertamanya, generasi kita yang bakal kita wariskan begitu. Kelupaan yang banyak yang sedang terjadi di kalangan anak-anak kita begitu. Sense of appreciation tidak terjadi, tidak berlaku. Bayangkan ya, akan datang terbentuk budaya enau dalam luka, melepaskan pucuk masing-masing, engkau, aku. Even anak kepada bapa dan ibu bapa terhadap anak-anak dan beliau begitu. Ya, setakat itu dapat saya sampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.